Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjaya di Awe. Jadi di sini teman-teman saya akan kembali memberikan materi singkat terkait dengan akuntansi. Jadi jika video sebelumnya itu kita telah membahas terkait harga pokok penjualan atau harga pokok pendapatan. Jadi di sini di sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, bagi teman-teman yang sudah familiar dengan akuntansi dalam hal menjurnal pasti tidak asing lagi dengan penyesuaian ini teman-teman. Tapi masih ada beberapa teman-teman kita yang lainnya itu masih bingung apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu dan bagaimana cara membuat penyesuaian tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, kembali saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman bisa terus mengikuti materi-materi terbaru dari saya. Dan jangan lupa teman-teman jika ada yang kurang jelas dalam setiap video pembahasan saya, teman-teman boleh masukkan di kolom komentar supaya kita diskusikan bersama. Oke teman-teman, lanjut dulu. Di sini kita akan membahas bisa dibilang teori, tapi bukan teori yang terlalu padat karena di sini saya tidak fokus kepada teori akuntansi yang umum yang ada di buku-buku teman-teman atau yang teman-teman mungkin sudah pelajari. Tapi di sini saya lebih ke pemahamannya saja. Jadi ini adalah penyesuaian ini. Jadi penyesuaian ini apa sih sebenarnya? Jadi penyesuaian itu sebenarnya kita buat. Jadi kita buat untuk menormalkan saldo akun kita. Jadi secara sederhananya untuk mendapatkan saldo real teman-teman. Jadi misal kalau teman-teman pada bulan berjalan atau misalkan dari tanggal, anggap kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 ini ada transaksi yang sudah diinput, kemudian sudah masuk semua ke laporan. Tapi pada saat pengecekan di akhir periode baru kelihatan ada yang sebenarnya saldonya kurang sesuai atau misalkan ada yang perlu dilakukan perubahan karena drillnya gak segitu. Itu adalah penyesuaian. Jadi untuk prinsipnya akun-akun apa saja yang bisa disesuaikan itu teman-teman bisa cari di referensinya di Google atau teman-teman ada di buku-buku akuntansi. Tapi di sini saya memberikan beberapa contoh sederhana saja untuk yang perlu teman-teman sesuaikan. Itu yang paling utama itu paling perlengkapan teman-teman yang distokkan dulu. Kemudian yang diterima di muka. Jadi yang diterima di muka. Jadi misalkan ada pendapatan atau biaya yang diterima di muka, pendapatan yang diterima di muka, kemudian biaya yang dibayarkan di muka, itu teman-teman perlu sesuaikan di akhir periode. Siapa tahu ada pergeseran sehingga memperoleh hasil yang real. Kemudian aktiva tetap. Jadi aktiva tetap dan lain-lain. Jadi misal juga di persediaan ini pada prakteknya biasanya persediaan itu di akhir periode teman-teman ada perhitungan mungkin melakukan stock of name sehingga mendapatkan perubahan saldo yang baru. Itu teman-teman bisa buatkan penyesuaiannya supaya kembali normal untuk saldo persediaan misalkan. Jadi di sini saya perlihatkan dulu bagaimana caranya melalui contoh kasus saja yang sederhana. Jadi kembali lagi kita menggunakan Exact VS01 ini untuk belajar. Tapi teman-teman sebelum masuk ke video ini juga teman-teman boleh ngecek dulu di kolom deskripsi. Saya akan masukkan linknya untuk pembuatan aplikasi yang misalkan teman-teman memang gak mirip 100% tapi paling tidak sama dengan ini. Jadi cukup menjurnal saja maka laporan keuangannya ini ada otomatis dihasilkan. Oke.
Anggap begini teman-teman. Pada tanggal 1, misalkan pada tanggal 1 Juni 2020. Jadi teman-teman pembelian ATK, jadi perlengkapan kantor ini, pembelian ATK misalkan di sini secara tunai ya teman-teman. Jadi perlengkapan, oke. Jadi secara logika perlengkapannya akan bertambah teman-teman. Kemudian yang berkurang adalah kas kita. Jadi ini adalah kas. Nah, misal kita membeli di sini, contoh saja simpelnya ini ada 500.000 di tanggal 1. Otomatis nanti di neraca teman-teman harusnya ada saldo 500.000. Oke, ada saldo 500.000 untuk persediaan perlengkapan. Nah, di akhir periode ternyata teman-teman setelah melakukan pengecekan, jadi teman-teman cek di daftar ATK-nya atau asetnya, kemudian dilakukan penilaian ulang, ternyata perlengkapan yang tersisa di akhir periode itu bukan lagi nilainya 500.000 karena teman-teman pasti sudah menggunakan beberapa ATK tersebut sehingga habis teman-teman. Jadi di akhir periode misal di tanggal 30 Juni 2020 ini teman-teman berikan saja keterangan. Jadi setelah teman-teman cek, harusnya di ATK itu realnya bukan 500 tapi persediaan perlengkapannya sisa 200.000. Jadi dalam artian 300.000 itu teman-teman sudah pergunakan dalam periode tanggal 1 sampai tanggal 29 tadi. Jadi untuk menjurnalnya teman-teman sisa membiayakan saja. Jadi secara logika yang digunakan itu adalah biaya bagi teman-teman. Oke. Nanti di sini kita buat dulu beban perlengkapan teman-teman. Kita buat di akun kepala 5 saja, kepala 6. Oke. Di sini beban sewa kita ganti saja menjadi beban perlengkapan. Nah, kembali ke jurnalnya. Di sini teman-teman sisa masukkan perlengkapan. Kenapa harus di debit teman-teman? Jadi kenapa beban perlengkapan di debit? Karena beban perlengkapan itu adalah sebenarnya biaya. Jadi biaya bagi perusahaan di mana saldo normal dari biaya tersebut harusnya ada di debit. Jadi tinggal mengikuti kaidah saldo normal dari akun tersebut untuk memudahkan dalam menjurnal. Nah, selanjutnya yang dikreditkan supaya balance teman-teman itu adalah akun persediaan perlengkapan karena sudah ada yang digunakan. Misal di sini karena kita saldo akhirnya sebanyak 300.000. Oke, 200.000 sorry. Maka di sini 300.000 yang kita jadikan biaya atau yang terpakai seperti ini. Nah, saat pengecekan di laporan teman-teman di neraca pasti akan mengalami perubahan untuk ininya perlengkapannya. Jadi perlengkapan yang di akhir periode itu sudah fix 200.000 dan 300.000-nya itu akan masuk ke laba ruginya teman-teman. Kita refresh dulu. Jadi seperti ini. Nah, jadi penyesuaian pada intinya itu untuk menormalkan atau membuat saldo real dari akun-akun yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi seperti ini untuk sederhananya. Nah, contoh lagi misalkan tanggal 2, misal tanggal 2 Juni, kita tanggal 2 Juni itu ada
pendapatan diterima di muka. Secara logika pendapatan diterima di muka itu misal di tanggal 2 kita terima, tapi secara fisik kita belum mengeluarkan barang. Kalau misalkan dagang, kita belum keluarkan barang kita ke orang tersebut atau yang memberikan uangnya ke kita. Tapi kalau misalkan teman-teman jasa, mungkin jasanya belum diberikan, itu sama saja teman-teman. Jadi pada intinya pendapatan diterima di muka itu adalah hutang bagi kita. Jadi kenapa dia hutang? Karena kita sudah terima terlebih dahulu uangnya, tapi ininya belum kita bayarkan teman-teman. Belum kita berikan barang haknya customer kita. Jadi misalkan kalau misalkan kita membahas terkait jasa misalkan, jadi pendapatan diterima di muka ini, misalkan kita terima tunai. Ini adalah pendapatan diterima di muka, tinggal dibuat saja. Kita cek dulu akunnya apa ini sudah ada teman-teman, pendapatan diterima di muka, akun. Oke, akun pendapatan diterima di muka ini saldo normalnya hutang itu adalah kredit. Jadi tinggal mengikuti kaidahnya, mana yang ditempatkan di debit, mana yang di kredit itu teman-teman sesuaikan dengan saldo normalnya. Misal teman-teman sudah terima uang misal 750.000 untuk mungkin pemberian jasa, misalkan jasa pengetikan atau teman-teman merentalkan laptopnya. Jadi ini adalah hutang bagi kita. Nah, pada saat tanggal 30, jadi tanggal 30 teman-teman itu atau misalkan di tanggal 3, di tanggal 5 mungkin pengeluarkan itu realisasi, misalkan teman-teman contoh saja realisasi pendapatan diterima di muka. Nanti keterangannya teman-teman bisa atur sendiri. Nah, di sini sama kasusnya dengan perlengkapan tadi. Jadi jika awalnya perlengkapan di debit, maka harus kita kreditkan. Nah, karena pendapatan diterima di muka ini adalah hutang yang saldonya dikredit, supaya kita tidak berhutang lagi kepada customer kita, maka pendapatan diterima di muka ini harus kita tempatkan di debit. Seperti ini. Setelah ditempatkan di debit, maka yang ditempatkan di kredit itu adalah pendapatannya. Jadi pendapatan yang sesungguhnya. Jadi baru kita akui sebagai pendapatan setelah kita memberikan hak dari customer kita. Misal ini 750.000. Nah, sehingga 750.000 ini akan diakui ke laba rugi kita. Jadi ini baru masuk 750.000-nya setelah kita berikan hak dari customer kita. Inilah yang dimaksud dengan penyesuaian teman-teman. Jadi sebenarnya cukup simple saja, kita tinggal bermain logika saja. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya itu hanya untuk memberikan saldo real, saldo yang betul-betul atau saldo yang sebenarnya dari akun kita supaya menghasilkan laporan yang valid. Jadi jangan sampai ada saldo yang sebenarnya nilainya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya teman-teman. Nah, di sini misalkan teman-teman ada aset. Jadi misal teman-teman ada aset yang teman-teman miliki. Jadi ini wajib juga, kayak ke aktiva tetap itu wajib juga setiap akhir periode dibuatkan penyusutannya. Misal teman-teman ada kendaraan ya, mungkin motor harganya 20 juta. Jadi teman-teman ada motor harga 20 juta, di neraca ini akan masuk sebagai kendaraan, akun kendaraan 20 juta. Nah, setiap akhir periode semua aktiva tetap teman-teman harus buatkan penyusutannya. Terkait dengan metode apa yang teman-teman gunakan, bisa menggunakan metode garis lurus. Secara teori akuntansi itu menggunakan garis lurus, atau teman-teman bisa menggunakan saldo menurun ganda. Nah, di sini untuk simpelnya biasanya saya selalu menyarankan saja untuk menggunakan metode garis lurus. Terkait pembahasan lebih detailnya untuk penyusutan, mungkin boleh kita buatkan satu sesi khusus
untuk bagaimana mempelajari penyusutan tersebut atau depresiasinya. Nah, di sini ada kita buat penyesuaian. Jadi penyusutan atau depresiasi istilahnya teman-teman, penyusutan aset tetap dalam kurung kendaraan. Nah, di sini teman-teman, lagi-lagi saya sampaikan bahwa kendaraan ini aset tetap ini dibuatkan akun khusus yang namanya akumulasi penyusutan. Jadi tergantung, misalkan teman-teman ada bangunan, berarti akumulasi penyusutan bangunan. Tapi kalau teman-teman ada kendaraan, berarti akumulasi penyusutan kendaraan. Secara formula atau rumus tetapnya untuk penyusutan itu akumulasi penyusutan selalu dikredit teman-teman, dan biaya penyusutan atau beban depresiasinya. Jadi misal kita ketik dulu penyusutan, kita cek dulu penyusutan kendaraan ini biayanya, karena secara logika atau secara saldo normal akun penyusutan itu adalah biaya bagi kita, jadi biayanya itu masuk ke debit. Lalu di sini akumulasi penyusutan lagi, kita masukkan dulu akumulasi penyusutan kendaraan. Misal tadi harganya 20 juta. Jadi 20 juta kita bagi, misalkan teman-teman ini perhitungannya saya langsung saja bagi 4 tahun dulu. Ini untuk per tahun 5 juta. Kita anggap umur ekonomisnya 4 tahun. Kemudian untuk per bulannya teman-teman sisa bagi dengan 12 saja. Jadi hasilnya seperti ini, 416.000 lebih. Nah, ini adalah akumulasi penyusutan untuk kendaraan kita. Jadi caranya itu cukup simpel saja untuk penyesuaian. Artinya kita mengoreksi atau memperbaiki akun-akun yang saldonya perlu dilakukan penyesuaian atau perlu dinormalkan. Nah, nanti di sini akan menjadi biaya bagi teman-teman. Jadi laporan teman-teman itu akan lebih real seperti ini. Oke. Ini adalah materi singkat terkait penyesuaian. Semoga dengan ada materi ini teman-teman bisa lebih memahami atau terbuka terkait penyesuaian, jurnal penyesuaian yang sering teman-teman temui dalam akuntansi ini. Oke. Mungkin cukup sekian dulu untuk materi penyesuaian ini, dan lebih bagusnya teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau kita ingin berdiskusi lebih banyak lagi, boleh di kolom komentar supaya kita sama-sama saling belajar, saling memahami, dan membuka wawasan kita terhadap terhadap ilmu akuntansi ini. Jadi sebenarnya kalau saya sih simpelnya itu akuntansi itu cukup menggunakan juga logika berpikir akuntansi, di mana setiap transaksi itu perlu teman-teman pahami bagaimana alur dan logikanya. Oke, cukup sekian teman-teman. Nantikan video-video berikutnya. Saya akan mencoba memberikan tips-tips dan metode-metode yang teman-teman bisa pergunakan untuk menyempurnakan laporan keuangan yang teman-teman hasilkan. Oke, cukup sekian. Jangan lupa tetap dukung channel ini. Salam Sarjayadi Awe.